Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami kelompok 2 dalam pertemuan kali ini di mata kuliah Strategi Pembelajaran dan Kejuruan. Silakan di next. Sebelum kami masuk ke dalam pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Kami kelompok 2 dengan anggota M. Dito Putra, kemudian Saudari Suci Kalisa, kemudian saya sendiri Rival Stefanus, kemudian selanjutnya Saudari Nia Octavia dan Saudari Vira Asmi. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Ya, dalam pertemuan kali ini kita nanti akan membahas beberapa pokok bahasan utama. Yang utama nanti adalah definisi belajar, kemudian pengertian metode pembelajaran, relasinya, dan macam-macam metode pembelajaran. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas, saya persilakan. Baik, di sini ada metode pembelajaran. Next. Nah, jadi apa itu metode pembelajaran? Sebelum mengetahui metode pembelajaran, kita menelaah terlebih dahulu mengenai definisi belajar. Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya, yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor. Next. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku, dan tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Lalu apa saja relasinya dengan metode pembelajaran? Next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengertian metode pembelajaran. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 mengenai standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, diuraikan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Relasi antara definisi belajar dengan metode pembelajaran adalah saling melengkapi dan mempengaruhi. Definisi belajar menggambarkan proses aktif memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Sementara itu, metode pembelajaran merupakan alat atau cara yang digunakan untuk memfasilitasi proses belajar tersebut. Artinya, keduanya saling bersangkutan atau berkaitan serta saling melengkapi. Macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama ada metode karya wisata atau outdoor. Yang kedua, metode talking stick. Yang ketiga, metode simulasi. Yang keempat, metode discovery learning. Yang kelima, metode brainstorming. Yang keenam, metode diskusi. Dan yang terakhir, metode pembelajaran luar kelas. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada penjelasan dari macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama ada studi karya wisata atau outdoor. Menurut Anita tahun 2008, pembelajaran outdoor hampir identik dengan pembelajaran karya wisata. Artinya, aktivitas belajar Baik, saya lanjutkan. Karya wisata artinya aktivitas belajar siswa dibawa keluar kelas. Pembelajaran ini harus direncanakan,
dilaksanakan dan dievaluasi secara sistematis dan sistematik. Yang kedua ada metode talking stick, adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan bantuan tongkat. Siapa yang memegang tongkat wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah siswa mempelajari materi pokoknya. Metode talking stick adalah metode pembelajaran yang dipergunakan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Talking stick sebagaimana dimaksudkan penelitian ini dalam proses belajar mengajar di kelas berorientasi pada terciptanya kondisi belajar melalui permainan tongkat yang diberikan dari satu siswa kepada siswa yang lainnya pada saat guru menjelaskan materi pelajaran dan selanjutnya mengajukan pertanyaan. Next. Yang ketiga ada metode simulasi. Metode simulasi adalah tiruan atau perbuatan yang hanya pura-pura saja, atau dari kata lain simulate yang artinya pura-pura atau berbuat seolah-olah. Dan simulation artinya tiruan atau perbuatan yang pura-pura saja. Selanjutnya ada metode discovery learning. Menurut Jamara, discovery learning adalah belajar, mencari, dan menemukan sendiri. Dalam sistem belajar mengajar ini, guru mengajikan bahan pelajaran yang tidak berbentuk final, tetapi anak dididik diberi peluang untuk mencari dan menemukan sendiri dengan menggunakan teknik pendekatan pemecahan masalah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya metode brainstorming. Metode brainstorming merupakan suatu bentuk diskusi dalam rangka menghimpun gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, dan pengalaman dari semua peserta. Tujuan brainstorming untuk membuat kumpulan pendapat, informasi, pengalaman semua peserta yang sama atau berbeda, dan hasilnya kemudian dijadikan peta informasi atau peta gagasan untuk menjadi pembelajaran bersama. Selanjutnya metode diskusi. Diskusi menurut Surya Subroto 2009 adalah percakapan ilmiah oleh beberapa yang tergabung dalam satu kelompok untuk saling bertukar pendapat tentang suatu masalah atau bersama-sama mencari pempecah mendapatkan jawaban dan kebenaran atas suatu masalah. Next. Metode pembelajaran luar kelas. Kajawati 1995 menyatakan bahwa metode outdoor study atau metode di luar kelas adalah metode di mana guru mengajak siswa belajar di luar kelas untuk melihat peristiwa langsung di lapangan dengan tujuan mengakrabkan siswa dengan lingkungannya. Melalui outdoor study, lingkungan luar kelas dapat digunakan sebagai sumber belajar. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memberikan pemaparan materi pada malam hari ini. Berikut saya bacakan kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan pada malam hari ini. Metode pembelajaran adalah cara atau tahapan yang digunakan dalam interaksi antara peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sesuai dengan materi dan mekanisme metode pembelajaran. Baik, silakan di next. Ya, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan penguraian materi, dan selebihnya akan menjadi evaluasi bagi kami dalam pertemuan selanjutnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.